Andalan baru di Timnas Indonesia. Jauh di atas Rafael Struijk, nilai pasar Malik Rizaldi berpotensi melejit usai dipanggil Timnas Indonesia. Bikin heboh di skuad Timnas Junior, alhamdulillah ada bibit terbaru. Ada Pratama Arhannya Timnas Indonesia U16. Siapakah dia? Matthew Kohn kepuji mentalitas Timnas Indonesia U16, sebut tiap pemain punya keunikan sendiri-sendiri. Bisa jadi calon pemain internasional. Begini kondisi rumput GBK sekarang. Kondisi rumput GBK memang jelek. Pemain Timnas Indonesia resah. Jelang Timnas Indonesia tampil lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dan Asnawi Mangkualam kompak pendapat soal kondisi rumput GBK. Amerika sampai terheran-heran pemain Spanyol Jordi Amat pilih Indonesia dibanding Spanyol. Apa alasannya? Simak berikut ini. Pengakuan yang mencengangkan Asnawi Mangkualam. Sulitnya bertahan di Timnas Indonesia, siap mental hadapi serangan haters. Main buruk dihujat netizen Indonesia. Indonesia punya kiper yang tampil gemilang, pelatih Tanzania puji kualitas Hernando Ari. Disambut hangat Shin Tae-yong, Calvin Verdon minta saran ke Ragnar Oratmangoen saat jalani latihan perdana di Timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Harga pasaran Malik Rizaldi berpotensi melejit setelah mendapat panggilan Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Malik Rizaldi disusulkan dalam skuad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Penampilan apiknya bersama Madura United di Championship Series Liga 1 membuat kepincut pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Penyerang berusia 27 tahun itu turut menyumbang 2 gol ketika Madura membungkam sang juara regular season, Borneo FC. Total 13 gol dan 4 assist dicatatkan Malik bersama Sape Kerab di Liga 1. Tak hanya itu, kepiawaian Malik mengisi beberapa posisi juga menjadi nilai tambah bagi Shin Tae-yong. Seperti diketahui, pelatih asal Korea Selatan itu kerap sekali menggeser pemain dari posisi aslinya. Malik Rizaldi bisa mengisi posisi winger, striker, hingga gelandang sayap. Dengan kapasitasnya tersebut, Malik Rizaldi saat ini memiliki nilai pasaran sekitar 3,48 miliar rupiah. Nilai pasar atau market value merupakan nilai pemain berdasarkan persepsi pasar dengan berbagai pertimbangan. Biasanya sebuah klub tidak akan menjual pemain dengan tawaran lebih rendah dari market value jika masih terikat kontrak. Nilai pasar Malik jauh di atas striker Timnas Indonesia sekaliber Rafael Struijk. Penyerang Ado Den Haag itu hanya dibanderol sekitar 1,30 miliar rupiah sebagaimana dilansir dari situs Transfermarkt. Padahal Struijk sudah beberapa kali tampil bersama tim Garuda. Namun secara usia Struijk yang baru 21 tahun jelas lebih muda sehingga tak banyak jam terbang di level klub. Sementara Malik lebih sering bermain di klub dan baru pertama kali mendapat panggilan tim senior. Nilai pasar Malik Rizaldi masih berpeluang melejit seiring penampilannya di Madura United dan Timnas Indonesia. Di antara para penyerang Indonesia, Malik Rizaldi berada di urutan keempat setelah Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana Fikri, dan Dimas Drajat. Malik Rizaldi mengaku begitu antusias saat bergabung dengan tim Garuda. "Saya sebagai pemain harus beradaptasi sama pelatih ya," kata Malik Rizaldi. "Saya harus menyesuaikan pelatih maunya apa. Jadi harus cepat beradaptasi." Malik Rizaldi sudah bergabung dengan latihan timnas pada Sabtu 1 Juni 2024.
Selain Malik, Shin Tae-yong juga memanggil Nadeo Argawinata dan Calvin Verdonk. Hanya saja, Verdonk belum bisa dimainkan karena proses naturalisasi belum rampung. Indonesia menjalani 3 laga internasional dalam periode FIFA Matchday Juni 2024. Skuad Garuda menjamu Tanzania dalam training match di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Lalu Indonesia menantang Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pratama Arhan jadi fenomena tersendiri di Timnas Indonesia dengan kemampuan lemparan ke dalamnya. Nah, di Timnas Indonesia U16 ada bibit baru pelempar jarak jauh seperti Pratama Arhan pada diri Fabio Aska Irawan. Fabio Aska Irawan punya beberapa kesamaan dengan Pratama Arhan. Selain sama-sama bisa melempar jarak jauh, mereka juga bermain untuk posisi yang sama yakni bek kiri. Dalam agenda uji coba melawan SSB Terang Bangsa di lapangan Yogyakarta Independent School, Sleman, Jumat 31 Mei 2024, Fabio Aska Irawan beberapa kali mengambil ancang-ancang saat melakukan throw-in. Pemain asal Persija Jakarta U16 tersebut lebih sering melontarkan bola ke area kotak penalti. Jarak lemparan ini memang cukup jauh karena bisa menjangkau rekan-rekannya yang sudah siap di kotak penalti. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, mengakui Fabio memang punya potensi yang menjanjikan. Namun menurutnya pemain berusia 16 tahun ini masih butuh diasah lagi, terutama untuk tenaganya. Ia mirip Pratama Arhan lah. Namun dia memang masih butuh tenaga dan harus kami latih lagi. Dari segi potensi dia cukup baik, kata Nova Arianto. Nova juga mengungkap keunggulan lain yang dimiliki pemain asal Lampung tersebut, yakni bermain di 2 posisi yang berbeda. Apalagi bisa bermain di 2 posisi, yakni bek kanan dan kiri. Ya harapannya kemampuannya bisa menjadi salah satu bantuan buat kami. Fabio Aska Irawan sebetulnya mengaku tak sengaja menemukan kemampuannya itu. Sebab dia baru mencobanya ketika sudah bermain bersama Persija di Elite Pro Academy Liga 1 U16. Pertama kali, saya hanya mencoba-coba saja saat berlatih bersama Persija Jakarta U16. Setelah itu, lemparannya bisa jauh. Kalau dibilang terinspirasi dari Pratama Arhan, sebetulnya enggak sih. Piala AFF U16 2024 akan dihelat pada akhir bulan ini. Turnamen usia muda itu berlangsung di Solo, Jawa Tengah mulai 21 Juni hingga 4 Juli mendatang. Ada 2 venue yang bakal digunakan untuk Piala AFF U16 2024, yakni Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari Solo. Timnas Indonesia U16 yang jadi salah satu peserta ajang itu tergabung di grup A. Tim berjulukan Garuda Muda itu bersaing dengan Laos, Filipina, dan Singapura. Adapun grup B diisi oleh Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Sementara Thailand, Malaysia, Timor Leste, serta Australia bergabung di grup C. Tim besutan Nova Arianto itu kini terus mematangkan persiapan jelang bertarung dalam turnamen kelompok umur bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Penyerang Timnas Indonesia U16, Matthew Konke merasa senang bisa bergabung dengan skuad Garuda Muda. Matthew Konke menjadi satu di antara 4 pemain diaspora yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan atau Training Center TC Timnas Indonesia U16. Dia bersama Diego Sinathrya sudah sebulan lamanya gabung TC di Yogyakarta. Senang sekali rasanya bisa masuk tim dan mudah-mudahan bisa lolos seleksi ke Solo bersama Timnas Indonesia, ujar Matthew Konke. Pemain berusia 15 tahun itu memberikan kesannya setelah sebulan lebih mengikuti TC Timnas Indonesia U16. Matthew Konke memuji mentalitas rekan setimnya. Saya rasa kesan pertama saya adalah mentalitasnya. Setiap orang mempunyai dorongan untuk menang dan saat ini dengan Coach Nova yang menjadi pelatih kami. Saya merasa kami bisa sukses karena gaya bermainnya termasuk di setiap posisi. Semua pemain memiliki gaya unik mereka sendiri. Yang pasti pemain kelahiran 30 November 2008 itu bertekad akan terus bekerja keras untuk berebut satu tempat di skuad Garuda Muda.
Matthew Kohnke juga cukup optimistis timnas Indonesia U16 bisa mengulang prestasi gemilang seperti 2 tahun lalu. Seperti sekarang, saya cukup yakin ada 6 striker dan saya merasa ini sangat kompetitif. Setiap orang mempunyai level yang sama dan saya rasa siapapun memiliki dorongan besar untuk menang. Jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain timnas Indonesia dibuat resah dengan kondisi rumput stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gelora Bung Karno bakal menjadi tempat timnas Indonesia menjamu 2 lawan dalam laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Irak terlebih dahulu pada Kamis 6 Juni 2024, 5 hari berselang menghadapi Filipina Selasa 11 Juni 2024. Saat ini skuad Garuda baru menjalani pelatihan di lapangan Senayan A dan B, belum melihat secara langsung kondisi rumput GBK. Kondisi rumput GBK memang jadi sorotan karena sempat dipakai untuk menggelar konser boyband asal Korea Selatan NCT pada Sabtu 18 Mei 2024. Jauh sebelum itu, rumput GBK juga dikritik karena dinilai tidak memadai untuk menggelar laga sekelas FIFA Matchday pada Maret lalu. Mengingat pada saat itu rumput GBK justru terlihat berwarna kecoklatan, tak seperti kondisi rumput stadion pada umumnya. Tepatnya saat timnas Indonesia menjamu Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, hal ini menimbulkan kegelisahan. Khususnya bagi para pemain yang berharap rumput GBK kondisinya jauh lebih baik ketimbang saat dipakai menggelar laga melawan Vietnam. Kalau dari saya juga sama dengan Coach Shin Tae-yong, karena kita belum datang ke stadion dan kita belum coba lapangan yang sekarang, ucap Asnawi Mangkualam. Semoga di tanggal 6 Juni rumputnya jauh lebih baik dari pertandingan lawan Vietnam sebelumnya. GBK tentu diandalkan timnas Indonesia di 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 guna memastikan kelolosan ke putaran ketiga. Timnas Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan lolos, sekaligus mengamankan 1 tiket ke Piala Asia 2027. Saat ini skuad Garuda duduk di peringkat kedua klasemen, sementara grup F mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Irak untuk sementara memimpin klasemen dengan koleksi 12 poin, sementara Vietnam berada di bawah timnas Indonesia. Tepatnya di peringkat ketiga klasemen dengan raihan 3 poin, sedangkan posisi juru kunci dihuni Filipina yang baru mengoleksi 1 poin. Kondisi rumput sangat penting dalam skema permainan timnas Indonesia yang kini sudah tak lagi mengandalkan umpan-umpan panjang. Bermain cepat dengan umpan pendek dari kaki ke kaki kini jadi andalan skuad Garuda, skema permainan baru ala Shin Tae-yong. Strategi tersebut ampuh dalam mengatasi perlawanan Vietnam dalam 2 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasilnya, mereka meraih 2 kemenangan beruntun, bahkan Vietnam terbantai saat timnas Indonesia mengunjungi Hanoi. Menarik dinantikan bagaimana kondisi GBK nanti, apakah membantu permainan timnas Indonesia, atau justru menyusahkan pemain. Timnas Indonesia akan melanjutkan petualangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda akan menjalani matchday ke-5 dan ke-6 di kandang sendiri, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Jakarta. Kondisi rumput GBK menjadi perhatian netizen belakangan ini. Sebab stadion itu menggelar konser boy band Korea Selatan NCT Dream pada 18 Mei lalu. Mereka khawatir kondisi rumput GBK tidak akan prima saat dipakai timnas Indonesia nanti. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ditanya soal pendapatnya mengenai kondisi terkini rumput SUGBK. Namun ex-pelatih timnas Korea Selatan itu tidak bisa memberikan jawaban pasti. Shin Tae-yong mengaku selalu memantau kondisi rumput GBK dari jauh. Tepatnya dari jendela kamar hotelnya yang terletak tidak jauh dari stadion itu. Menurut pandangannya dari jauh, Shin Tae-yong menilai pihak pengelola GBK sedang bekerja keras untuk terus menjaga dan menyempurnakan kondisi rumput. Memang lapangan GBK kelihatan dari kamar, jadi saya melihat siang malam. Ya, seperti dikontrol supaya makin baik karena malam hari lampu menyala. Jadi saya tak bisa memberi jawaban apa-apa.
Komentar yang mirip pun keluar dari mulut Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Pemain Port FC itu merasa tidak bisa terlalu banyak berkomentar, sebab ia dan para pemain Timnas Indonesia yang lain belum mendapatkan kesempatan mencoba rumput terkini GBK. Selama ini tim Merah Putih memang berlatih di Stadion Madia atau lapangan ABC. Kalau dari saya juga sama dengan Coach Shin karena kami belum datang ke stadion dan kami belum coba lapangan yang sekarang, ungkap Asnawi. Asnawi Mangkualam pun memiliki harapan khusus mengenai rumput GBK. Asnawi berharap rumput stadion legendaris itu bisa segera pulih, sehingga saat Timnas Indonesia bermain pada 6 dan 11 Juni nanti bisa mendapatkan kondisi rumput yang sempurna. Semoga di tanggal 6 Juni rumputnya jauh lebih baik dari pertandingan lawan Vietnam sebelumnya. Amerika heran pemain Spanyol Jordi Amat pilih Indonesia, keturunan Raja Siau, kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat keturunan Indonesia yang lahir dan tinggal di Spanyol. Jordi Amat keturunan Raja Siau, Sulawesi Utara, Indonesia. Jordi Amat bermain di klub besar seperti Espanyol, Swansea City, Rayo Vallecano, dan Real Betis La Liga. Garis keturunan kerajaan membuat Jordi Amat lebih memilih Indonesia dan meninggalkan bermain klub Inggris dan klub Spanyol. Jordi Amat meninggalkan Spanyol memilih naturalisasi jadi warga Indonesia. Jordi Amat ingin sekali membela Indonesia merupakan negara neneknya. Melihat tingginya jam terbang Jordi Amat bermain sepak bola, membuat pengamat sepak bola heran terhadap keputusan Jordi Amat pilih Indonesia. Pengamat Amerika The Give and Go mengungkapkan ranking FIFA posisi Spanyol lebih tinggi daripada Indonesia. Jordi Amat lebih memilih gabung Timnas Indonesia daripada Spanyol, karena Jordi Amat begitu cinta terhadap tanah air Indonesia. Nama Asnawi Mangkualam Bahar tak bisa lepas dari skuad Timnas Indonesia. Pemain Port FC Thailand itu sudah membela negara sejak di kategori kelompok usia hingga menjabat sebagai kapten di Timnas Senior. Namun berada di Timnas Indonesia dalam waktu yang lama tidak mudah. Butuh kerja ekstra keras untuk menjaga performa agar tetap stabil. Saya mungkin bisa menjadi pemain besar, tapi untuk bertahan di Timnas Indonesia bukan hal yang mudah. Bisa dibilang sejak usia 10 tahun Asnawi Mangkualam sudah mewakili Indonesia. Dia pernah ke Madrid, Spanyol bermain di ajang Danone Cup pada 2011. Waktu itu Asnawi bermain untuk SSB Hasanuddin yang jadi pemenang Danone Cup di Indonesia. Usia saya masih 10 tahun waktu itu. Main di Santiago Bernabeu, Madrid. Pengalaman pertama di turnamen besar. Itu seperti Piala Dunia U12. Tidak ada target karena masih kecil, hanya berpikir untuk liburan. Tapi justru dari ajang itu bakatnya terus berkembang. Tentu tak lepas dari peran sang ayah Bahar Muharram. Karena ayahnya merupakan mantan pesepak bola profesional yang terjun di dunia kepelatihan. Dia menggembleng Asnawi sejak kecil. Saya bertahan sejak kelompok usia hingga sekarang. Karena ayah selalu berkata, selalu bantu memberi motivasi. Sering saya dibilang main jelek, kurang begini, harusnya begitu. Tapi itu jadi motivasi dan membuat saya berkembang. Sang ayah bisa dibilang sangat keras kepada Asnawi. Apalagi saat keduanya sama-sama berada di PSM. Asnawi sebagai pemain dan ayahnya asisten pelatih. Ketika Asnawi bermain buruk, dia mengaku tidak berani pulang. Karena ayahnya tidak mengizinkan dia untuk masuk ke rumah. Kalau saya tidak main bagus, takut pulang ke rumah. Pasti ayah menunggu di depan rumah. Gak boleh masuk ke dalam. Tetap di luar pintu. Itu terjadi berkali-kali. Itu terjadi waktu main di PSM musim 2017. Karena itu kalau sedang main tidak bagus, saya memilih tetap di mes. Ketika Asnawi membela timnas atau bermain di Korea Selatan, ayahnya punya cara lain untuk mendidiknya. Setelah pertandingan, ayahnya selalu menelpon. Selalu telepon setelah pertandingan. Tanya kenapa saya main seperti ini dan itu. Kadang saya jawab besok saja teleponnya. Karena setelah pertandingan kalau sedang main tidak bagus, pasti tambah stres. Membela timnas Indonesia memang membanggakan.
Tapi di balik itu ada sebuah ujian mental tersendiri bagi pemain. Jika tampil buruk, serangan netizen di media sosial bakal dirasakan. Asnawi yang selalu memperlihatkan totalitas di lapangan juga tak luput dari serangan itu. Waktu itu saya main untuk Timnas Indonesia U23. Masuk sebagai pengganti sekitar menit 50. Saya dapat kartu merah dan Indonesia kalah 0-3 lawan Malaysia. Saat masuk ruang ganti, saya lihat ponsel. Sangat banyak pesan masuk dan semua isinya hate atau ujaran kebencian. Saya menangis di ruang ganti. Mungkin waktu itu usia saya 20 tahun. Waktu itu Asnawi merasa sedih melihat komentar yang menyakiti hatinya. Ketika pulang ke rumah di Makassar, Asnawi harus berhadapan dengan ayahnya yang kerap memberi masukan. Saya bermain di U23, saya bermain bangku cadangan. Saya main menit 50 dan babak kedua. Saya dapat kartu merah dan kalah 0-3 lawan Malaysia. Saya masuk ruang ganti dan melihat ponsel, sangat banyak pesan, masuk semua kebencian, haters. Karena saya masih 20 tahun saya gabung U23 dengan Evan Dimas dan lainnya, waktu itu Luis Milla. Saya ke rumah dan bapak memanggilku. Pertama dia tidak marah, dia seperti mengerti. Memberikan motivasi. Jangan khawatir, ini sepak bola. Jika kamu dengar orang-orang kamu tidak bisa main ke depan. Kritikan itu harus didengar sekaligus belajar untuk meningkatkan kualitas, tegas Asnawi. Kini Asnawi sudah kuat mental menghadapi kritikan netizen di media sosial. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Saya selalu pegang kata-kata ayah. Caranya harus tambah latihan agar bisa main bagus di pertandingan. Karena saat main bagus, netizen tidak banyak bicara. Itu cara saya untuk memberi bukti. Pelatih Timnas Tanzania Ahmad Sulaiman mengakui telah melihat beberapa pertandingan skuad Garuda. Ia pun melempar pujian kepada penjaga gawang tim Merah Putih Hernando Ari. Laga uji coba antara Timnas Indonesia melawan Tanzania ini digelar sebagai persiapan kedua tim untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Apabila Timnas Indonesia saat ini tengah fokus menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu saja Tanzania tengah fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Oleh karena itu, meski uji coba melawan Timnas Indonesia ini tak masuk perhitungan poin FIFA, pelatih Tanzania Ahmad Sulaiman menilai kedua tim sama-sama mendapat keuntungan. Pelatih berusia 53 tahun tersebut menyebut bahwa pertandingan uji coba ini bisa jadi persiapan tim untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya. Indonesia dan Tanzania sama-sama mendapatkan keuntungan karena kami juga bersiap di kualifikasi Piala Dunia. Situasi sama juga di Indonesia, ujar Ahmad Sulaiman. Ini penting bagi kami untuk mendapatkan persiapan yang bagus. Menurutnya, uji coba melawan tim Merah Putih ini juga bisa menjadi pengalaman yang berbeda buat tim asuhannya. Pasalnya, bulan lalu Mei Tanzania telah menjalani pertandingan dengan Eropa. Untuk itu, ini dimanfaatkan untuk menambahkan pengalaman para pemain agar bisa merasakan situasi yang berbeda pula. Walaupun ini akan dijadikan menambah pengalaman. Ahmad Sulaiman mengaku telah memantau pertandingan Timnas Indonesia. Menurutnya, sebagai pelatih tentu saja ia melihat dan menganalisa pertandingan Timnas Indonesia. Memantau pertandingan Timnas Indonesia itu tugas saya dan hanya tinggal melakukannya. Menurutnya, sebagai pelatih tentu saja ia melihat dan menganalisa pertandingan Timnas Indonesia. Memantau pertandingan Timnas Indonesia itu tugas saya dan hanya tinggal melakukannya. Ia bahkan melempar pujian buat pemain kiper Timnas Indonesia Hernando Ari. Menurutnya, pemain bernomor punggung 23 tersebut merupakan kiper yang bagus. Ia menilai aksi Hernando Ari bersama skuad Garuda luar biasa bahkan saat di Timnas U23 Indonesia. Saya tahu ada penjaga gawang, dia sangat bagus, mungkin sebelumnya di tim U23, dia penjaga gawang yang sangat bagus. Hernando Ari memang menjadi salah satu andalan Shin Tae-yong di posisi kiper. Ia bahkan menjadi andalan Timnas Indonesia dan kelompok usia U23. Sebelumnya, kiper Persebaya Surabaya ini juga tampil luar biasa selama Timnas U23 Indonesia tampil di Piala Asia U23 2024
dan juga playoff Olimpiade 2024. Hernando Ari memang belakangan ini mendapat banyak pujian karena penampilannya yang memukau. Untuk itu bukan hal aneh apabila Hernando mendapat pujian dari pelatih Tanzania ini. Calvin Verdonk untuk kali pertama menjalani latihan bersama timnas Indonesia yang digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 31 Mei 2024. Di skuad timnas Indonesia, Calvin Verdonk mengaku diterima dengan sambutan yang sangat hangat. Salah satunya dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong memperkenalkan saya kepada para pemain, ucap Calvin Verdonk. Saya merasa diterima oleh tim karena dia pemain kelahiran Belanda. Dikatakan Verdonk, dirinya banyak meminta saran ke Ragnar Oratmangoen saat mengikuti latihan timnas Indonesia. Verdonk maupun Ragnar Oratmangoen sama berkarir di Belanda. Ia kini tercatat membela NEC Nijmegen. Sementara Ragnar Oratmangoen berseragam Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari FC Groningen. Iya, saya telah berbicara dengan Ragnar Oratmangoen sebelumnya dan apa yang ada di sini. Kami kenal satu sama lain sebelumnya. Karena mereka, saya merasa sangat diterima di sini di Indonesia, ujar Verdonk. Bagus, ini adalah sesi latihan yang ringan. Dia menambahkan latihan bersama skuad Garuda berjalan lancar. Hanya melakukan set piece dan beberapa latihan lainnya. Diakui Verdonk kondisinya saat ini dalam keadaan yang sangat bugar. Karena dia selalu tampil reguler bersama NEC Nijmegen. Tercatat, Verdonk tampil sebanyak 40 laga dengan koleksi 2 gol dan 3 assist. Kini naturalisasi Verdonk masih belum rampung. Rencananya, Verdonk menjalani sidang di Komisi I3 dan ex-DPR Senin 3 Juni 2024.